Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku di pelajaran fisika. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang kelima. Ya, mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat, tetap semangat untuk terus belajar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan awali dengan sama-sama membaca doa dulu sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Baik, anak-anakku, kita akan masuk ke pertemuan kelima kali ini, yaitu masuk ke materi gerak lurus. Ya, nanti di gerak lurus akan dibagi dua bagian nanti ya, pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Pertemuan ke-5 membahas khusus tentang gerak lurus beraturan atau GLB, dan dilanjut nanti pada minggu ini juga pertemuan ke-6 yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ya, saya yakin kalian juga sudah pernah mendengar apa itu GLB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, seperti biasa nanti akan ada modul juga yang bisa kalian unduh, bisa kalian pelajari di PJJ kali ini. Dan pada video ini untuk lebih memudahkan kalian untuk memahami, dan ada contoh soal juga nanti yang akan dibahas. Oke, langsung saja kita lihat ke tayangan berikut ini. Ya, kita masuk ke gerak lurus ya. Kompetensi dasar yang akan kalian harus miliki pada pelajaran pertemuan ke-5 dan ke-6 ya adalah sebagai berikut. Kalian mampu menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tujuannya ada 4 ya. Yang pertama, kalian menyebutkan kembali pengertian dari GLBB itu apa. Kemudian yang kedua, teliti dalam menghitung GLBB. Kemudian yang ketiga, menyebutkan kembali pengertian dari GLBB. Dan yang keempat, teliti dalam menghitung GLBB. Jadi ada 4 ya tujuan dalam bab kali ini ya, gerak lurus, yang akan dibagi 2 video nanti ya, pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Jadi ada 2 pertemuan untuk bab gerak lurus. Baik, yang dipelajari pada bab kali ini ya, pertemuan ke-5 dan ke-6 pada gerak lurus, yang pertama adalah jarak dan perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan, percepatan dan perlajuan, kemudian ada gerak lurus beraturan itu sendiri atau GLB ya. Ini akan dipelajari di pertemuan ke-5 ya kali ini. Kemudian yang terakhir ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ini nanti akan dipelajari di pertemuan ke-6 ya, beserta dengan contoh soal dan pembahasannya nanti. Jadi untuk yang pertemuan ke-5 sampai dengan GLB saja. Oke, kita lihat tayangan di layar kalian. Ini ada gambar, ada burung, kemudian ada apa nih, ada kucing ya sedang naik ke atas, kemudian ada kucing, ada 2 ekor nih, ada yang satu naik, nah kemudian ada yang lewat nih, ada anjing tuh ya lewat, kemudian bersama dengan macan juga lewat, ada binatang yang lain, ada banyak, ada burung juga di sini, ada juga ini kupu-kupu. Nah ini ada lagi kupu-kupu juga nih datang ya. Di atas ada lagi burung, perhatikan dulu ya sampai dengan selesai semuanya. Oke. Ya, sudah, semuanya sudah berhenti nih. Sekarang pertanyaannya, menurut definisi gerak, ya, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Nah, jelaskan alasannya. Jadi dari beberapa binatang yang tadi kalian lihat ya, ini, kemudian ada burung ini, ada kucing di sini, ya. Menurut definisi gerak, kira-kira binatang mana yang bergerak dan
binatang mana yang tidak bergerak? Coba. Sudah? Tahu apa bedanya? Baik. Ya, dalam fisika ya, kalau mungkin kalian lihat secara kasat mata di sini nih ada burung di sini nih, mengepak-ngepakkan sayap. Kemudian kucing yang sedang tidur di sini juga ya, sedang bergerak-gerak lah. Tapi yang ini tidak nih. Kemudian kucing ini juga tidak. Kupu-kupu juga yang ini nih tidak. Kemudian ini macan juga nih, sama anjing bergerak nih, burung juga. Kasat mata seperti itu. Tapi dalam fisika, binatang atau benda ya, dalam hal ini umumnya benda, ya dikatakan bergerak apabila dia mempunyai posisi yang berbeda antara posisi awalnya dan posisi akhir. Jadi ada titik awalnya dia di mana, kemudian titik akhir dia di mana. Dia ada perbedaan posisi, maka dikatakan benda itu bergerak. Tapi kalau dia tidak berubah posisinya, ya dia tidak bergerak dalam pelajaran fisika. Makanya dari gambar tayangan di sini, burung ini tidak bergerak karena posisinya tetap di sini dia. Kucing juga tidak bergerak. Awalnya di sini, akhir di sini juga. Ya. Yang bergerak apa? Kucing. Ya, ini bergerak. Kenapa bergerak? Karena posisi awal dia di bawah di sini, naik ke atas. Ini posisi akhir di sini. Kucing melakukan pergerakan. Walaupun sekarang dia diam saja nih, kelihatannya diam saja ya. Nah, dia bergerak. Kemudian burung juga bergerak. Dari mana tahu dia awalnya? Dari luar, masuk ke sini. Jadi ada posisi awal di mana dia berada, kemudian posisi akhir dia di mana berada, ada perbedaan posisinya, dia dikatakan bergerak atau benda dikatakan bergerak. Ya, kupu-kupu juga sama nih, awal bukan di sini dia. Hinggap di sini dia bergerak. Terus bagaimana kalau misalnya bendanya bergeraknya terus-terusan nih? Nah, seperti ini posisinya, dia belum ada titik awal dan titik akhir, maka dia belum dikatakan juga dia. Ya, secara misalnya dalam waktu tertentu dia dikatakan bergerak. Tapi kalau misalnya dari awal di sini kita anggap, nah, macan ini kita anggap ya. Oke, macan kita anggap misalnya di posisi awalnya di sini. Nah, di sini. Kemudian waktu akhirnya dia akan berhenti lagi. Iya, di sini lagi. Nah, itu juga tidak dikatakan bergerak karena posisi awal dan akhir sama-sama di situ. Ya, kecuali kalau misalnya sekarang ya awalnya di sini kemudian bergerak. Nah, di sini ya dia dikatakan bergerak. Oke, dipahami ya. Jadi beda posisi awal dan posisi akhir, benda dikatakan bergerak. Ya, ada perpindahan, itu kuncinya. Ada perpindahan posisi awal dan posisi akhir. Ada perpindahan. Kalau tidak berpindah ya tidak bergerak. Oke. Mudah-mudahan dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya nih, jarak dan perpindahan. Ya. Kita lihat nih tayangan berikut nih. Kita lihat di sini ada kucing ya. Dari sini dia bergerak. Nah, kemudian bergerak ke atas, bergerak ke kanan. Nah, kemudian berhenti di situ. Nah, itu dia. Ya, oke. Ya. Sudah lihat ya, dari awal di sini titik awalnya nih. Anggapnya titik A misalnya. Kemudian dia bergerak ke atas di sini ya. Titik B bergerak lagi dia ke kanan. Titik C misalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak serta perpindahannya? Ya, kalau misalnya dari titik awal di sini ya, kucing di sini ke atas ini 8 meter misalnya dapat 8 satuan. Kemudian ini ya, ini kurang ke atas gambar ini 6 ya, nanti saya jelaskan ini 6 ya. Nah, geser dikit ya, ini dia. Nah, ya. Saya ulangi deh ya. Kucing bergerak. Nah, ya. Dari titik awal sini ke atas, kemudian ke kanan. Berapa jarak serta perpindahannya itu pertanyaannya, ya. Dari titik A ini ke titik B 8 meter awalnya. Dari titik B ke titik C 6 meter. Pertanyaannya berapa jarak serta perpindahannya. Nah, ini nanti ada perbedaan nih antara jarak dan perpindahan. Mungkin kalau kita dalam tatap muka langsung ya, belajar di kelas begitu ya,
kita bisa langsung praktek tuh ya, bagaimana bedanya dengan jarak, bagaimana jarak bedanya perpindahan. Karena kondisinya kita melalui virtual atau daring seperti ini, jadi saya coba simulasikan dengan gambar saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Oke, jarak adalah ya panjang lintasan yang ditempuh. Ya, di sini dalam hal ini kucing berarti ini dia bergerak dari titik A misalnya sini ke titik B 8 meter, kemudian dari titik B ke titik C ini 6 meter, maka jarak kucing itu adalah 8 ditambah 6 sama dengan 14 meter. Di jaraknya. Nah, 8 tambah 6. Ya, bisa dipahami ya. Itu jaraknya. Jarak tempuh ya berarti 8 tambah 6. 14 meter contohnya kalau satunya meter. Sedangkan perpindahan, nah ini bedanya nih. Perpindahan nilainya, nah, ini pakai hukum apa? Ini Pitagoras ya, ini karena siku-siku ya kebetulan. Jadi panjang lintasan dari titik awal di sini titik A ke titik C. Jadi awalnya di sini titik A ke titik C langsung saja. Bedanya jarak panjang lintasan tempuh ya dari titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik C, kita hitung tuh ada berapa. Jadi 8 meter sama 6 meter. 14 meter ini untuk jaraknya. Sedangkan perpindahan titik awal di mana? Titik A di sini. Kemudian titik akhir titik C di sini. Tarik garis lurus antara titik A ke titik C. Nah, dalam hal ini bentuknya karena segitiga siku-siku ya, pakai hukum Pitagoras. Ini di SMP sudah belajar ya, matematika ya Pitagoras. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarin ini jaraknya sama dengan 10 meter. Jadi perpindahannya kucingnya adalah hanya 10 meter. Tarik garis lurus titik awal di sini, titik A, titik akhir di sini. Titik C. Garis lurus. Set. Nah, ini perpindahannya. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. 14 meter jaraknya, sedangkan perpindahannya hanya 10 meter. Pahami ya? Jadi perbedaan antara jarak dan perpindahan bisa dipahami. Jarak panjang lintasan tempuh, sedangkan perpindahan adalah posisi awal dan posisi akhir di mana. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat lagi tayangan berikutnya nih, ya. Sekarang berikutnya nih. Oh iya. Sebelum itu, ini untuk jarak adalah besaran skalar ya. Jarak itu besaran skalar. Kenapa skalar? Karena dia hanya mempunyai nilai saja. Jadi nanti ada di fisika itu besaran dibagi dua ya. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Skalar itu dia hanya memiliki nilai saja. Nilai saja 14 meter. Tanpa memiliki arah. Sedangkan kalau vektor, ya ini bawahnya di vektor nih. Perpindahan. Besaran vektor memiliki nilai 10 meter dan ada arahnya. Nah, arahnya dari A ke B. Ke C, sorry. A ke C. Seret. Nah, ini arahnya. Jadi ada skalar yang hanya memiliki nilai saja 14, sedangkan perpindahan adalah vektor, ada nilai 10 dan ada arahnya. Jadi bedanya gitu ya, fisika ada dua besaran ya, dibagi dua berdasarkan nilainya ya, skalar dan vektor. Yang skalar hanya nilai saja. Apalagi selain contoh jarak nih, besaran skalar ini sekalian saja ya. Selain jarak yang mempunyai nilai saja atau yang besar skalar, waktu ya, waktu misalnya 2 detik atau 2 jam, dia hanya memiliki nilai saja, tidak ada arahnya. Seperti apa lagi? Suhu, temperatur 30 derajat Celcius, kamu misalnya lagi masuk ke mall atau masuk ke mana dalam musim corona gini ya, sering dicek suhunya. Ya sudah, nilai saja misalnya 36 derajat Celcius, udah, itu nilai saja, tidak ada arahnya. Ya, itu bisa secara skalar ya, suhu, waktu, kemudian ini jarak juga. Tapi kalau perpindahan dia ada arahnya, ada nilainya, ada arahnya. Ya, perpindahan, kemudian ada percepatan dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang berikutnya ini kita lihat ya tayangan luar. Tendang dia, bola ditendang, bergerak, kemudian berhenti di sini. Nah, tahu ya, ini panjang lintasan ini adalah apa? Jaraknya. Sedangkan perpindahannya, nah ini perpindahannya dari titik awal sini ke titik akhir. Oke, sudah paham? Ini waktunya sudah habis untuk videonya, kita lanjut ke video berikutnya ya.
stay tune di pertemuan ke